Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyita Rahmi dengan NIM 230501501010. Pada video kali ini, kita akan membahas materi problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Abdul Halik SPD MPD sebagai dosen mata kuliah fonologi. Adapun pemaparan materi yang akan disampaikan pada video ini yaitu problema akibat unsur serapan asing, problema akibat pengaruh kedaerahan, serta problema akibat hiperkorek. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Problema akibat unsur serapan terdiri atas perubahan bunyi, peminjaman kata, dan asimilasi bunyi. Unsur serapan dapat mengalami perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata serapan yang berakhiran dengan bunyi B dapat dilafalkan menjadi P dalam bahasa Indonesia, seperti kata sebab dibunyikan dengan kata sebab, kata lembab menjadi kata lembab, kata adab menjadi kata adab. Lalu ada peminjaman kata. Peminjaman kata-kata dari bahasa asing seringkali diikuti oleh peminjaman bunyi yang tidak mungkin ada dalam fonologi bahasa Indonesia. Contohnya kata komputer yang dipinjam dari bahasa Inggris memiliki bunyi computer yang mencangkup bunyi theta dan e, bunyi-bunyi yang tidak umum dalam bahasa Indonesia. Proses adaptasi bunyi ini bisa menciptakan variasi dalam pengucapan. Lalu ada asimilasi bunyi. Asimilasi bunyi terjadi ketika bunyi dari bahasa asing beradaptasi dengan sistem bunyi bahasa Indonesia. Misalnya kata jeans dari bahasa Inggris memiliki bunyi jeans, dan di dalam proses asimilasi bunyi jeans ini bisa diubah menjadi this atau the dalam pengucapan bahasa Indonesia. Lalu ada problema akibat pengaruh kedaerahan. Yang pertama ada kesalahan pelafalan. Penggunaan bahasa daerah atau dialek tertentu dapat mempengaruhi pelafalan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Kesalahan pelafalan dapat terjadi ketika penutur bahasa sering mengganti bunyi tertentu pada sebuah kata. Misalnya, dalam bahasa Jawa, bunyi eng diucapkan dengan lambang fonetis eng. Pengaruh bahasa daerah ini dapat membuat penutur bahasa Indonesia yang terpengaruh bahasa Jawa mengucapkan kata-kata dengan bunyi konsonan yang tidak tepat. Pengucapan bunyi vokal bahasa daerah juga memengaruhi pengucapan bunyi vokal dalam bahasa Indonesia. Misalnya, bahasa Minangkabau dengan vokal E yang diucapkan sebagai E. Pengaruh ini dapat membuat penutur bahasa Indonesia yang terpengaruh bahasa Minangkabau mengucapkan bunyi vokal dengan cara yang tidak sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Lanjut, interferensi fonologi. Interferensi fonologi terjadi ketika pengaruh bahasa daerah memengaruhi sistem bunyi atau pelafalan bahasa Indonesia. Misalnya, pengaruh bahasa daerah dapat menyebabkan perubahan dalam pengucapan bunyi-bunyi tertentu atau pola tekanan suku kata. Misalnya, bahasa daerah Sunda terdapat bunyi R yang lebih kuat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Pengaruh ini dapat membuat penutur bahasa Sunda mengucapkan bunyi R dalam bahasa Indonesia dengan cara yang lebih jelas dan keras, seperti mengucapkan rumah dengan bunyi R yang lebih jelas. Lalu perubahan sistem fonologis. Pengaruh kedaerahan juga dapat menyebabkan perubahan pada sistem fonologis bahasa. Hal ini terutama terjadi ketika penggunaan bahasa daerah memengaruhi pengucapan atau pola bunyi dalam bahasa Indonesia. Misalnya, dalam bahasa Betawi terdapat kecenderungan menggunakan intonasi naik pada akhir kalimat. Pengaruh ini dapat membuat penutur bahasa Indonesia yang terpengaruh bahasa Betawi menggunakan pola intonasi yang tidak sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Lanjut, problema akibat hiperkorek.
Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa yang terjadi ketika seseorang membetulkan bentuk kata yang sebenarnya sudah benar, sehingga menghasilkan bentuk yang salah. Adapun contoh-contohnya yaitu kata figura menjadi figura. Kata figura sebenarnya sudah benar dalam bahasa Indonesia untuk menyebut bingkai foto. Namun, ada yang menggantinya dengan figura yang merupakan bentuk hiperkorek. Kedua, jadwal menjadi jadwal. Kata jadwal sebenarnya sudah benar dalam bahasa Indonesia untuk menyebut jadwal atau grafik waktu. Namun, ada yang menggantinya dengan jadwal yang merupakan bentuk hiperkorek. Dan yang terakhir ada asas menjadi asas. Kata asas ini sebenarnya sudah benar dalam bahasa Indonesia, namun menyebut prinsip untuk menyebut prinsip atau dasar. Namun ada yang menggantinya dengan azas yang merupakan bentuk hiperkorek. Baiklah, itu saja penyampaian materi saya. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.